Amerika Cina menggila di LCS, Indonesia dan Malaysia alami tekanan berat. Indonesia dan Malaysia alami tekanan saat konflik Laut Cina Selatan kembali memanas. Ada apa? Laut Cina Selatan saat ini menjadi perhatian internasional. Konflik antara Cina dan negara-negara yang mengklaim wilayah mereka di Laut Cina Selatan semakin meningkat. Hal ini kian meningkatkan tekanan terhadap Indonesia dan Malaysia sebagai kekuatan utama di kawasan. Mengutip CNN, Senin 8 Juni 2020, kapal-kapal Cina dan Malaysia terperangkap dalam konflik besar selama lebih dari 1 bulan sejak awal tahun 2020 di dekat Pulau Kalimantan di Laut Cina Selatan. Konflik itu terjadi saat kapal Malaysia Capella Barat tengah mencari sumber daya di perairan yang juga diklaim Beijing. Saat itu, sebuah kapal survei Tiongkok disertai dengan kapal penjaga pantai berlayar ke daerah tersebut dan mulai melakukan pemindaian. Menurut gambar satelit yang dianalisis oleh Institut Transparansi Maritim Asia, hal itu kemudian direspon Malaysia dengan mengerahkan kapal ke daerah itu, yang didukung kapal perang Amerika Serikat yang melakukan latihan bersama di Laut Cina Selatan. Beijing mengklaim tengah melakukan kegiatan normal di perairan di bawah yurisdiksi Tiongkok. Kendati selama berbulan-bulan kapal-kapal Cina dituding memburu kapal-kapal negara lain yang mencoba mengeksplorasi sumber daya di perairan yang diklaim Cina miliknya. Sekarang para ahli mengatakan Cina mengadopsi taktik yang semakin kuat dan berisiko memicu konflik baru dengan kekuatan regional utama seperti Malaysia dan Indonesia. Direktur AMTI, Greg Polling, mengatakan, negara-negara itu lebih penting daripada sebelumnya karena kapal-kapal Cina memperluas jangkauan mereka di kawasan itu, sebagian besar karena keberadaan pulau-pulau buatan Beijing di Laut Cina Selatan. Pulau-pulau buatan itu menyediakan pangkalan depan untuk kapal-kapal Cina, secara efektif telah mengubah Malaysia dan Indonesia menjadi negara-negara yang berbeda di garis depannya, ujar Polling. Pada hari tertentu, di sana sekitar selusin kapal penjaga pantai berdengung di sekitar Kepulauan Spratly dan sekitar 100 kapal nelayan siap berangkat, terangnya. Laut Cina Selatan adalah daerah yang paling diperebutkan di dunia dengan tumpang tindih klaim dari Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Indonesia. Klaim teritorial Beijing yang dikenal dengan 9 garis putus-putus karena tanda yang tercetak pada peta Cina di wilayah tersebut sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan Laut Cina Selatan dari Pulau Hainan hingga ke puncaknya di Indonesia. Kendati klaim Cina tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan dinyatakan tidak sah dalam putusan Pengadilan Internasional 2016. Meski demikian, sejak 2015, Cina mulai meningkatkan ambisi teritorialnya dengan membangun pulau-pulau buatan di atas terumbu dan beting di Laut Cina Selatan dan kemudian memiliterisasi daerah itu dengan fasilitas pelabuhan dan landasan pesawat tempur. Bawa 1.000 ton senjata Amerika Serikat kirim kapal induk Ronald Reagan ke perairan Indo-Pasifik. Pulau-pulau ini penuh dengan radar dan kemampuan pengawasan. Mereka melihat semua yang terjadi di Laut Cina Selatan, kata Polling. Di masa lalu, Cina tidak tahu di mana kamu mengebor. Sekarang mereka pasti tahu, imbuhnya. Para ahli mengatakan Beijing telah menciptakan armada penjaga pantai
dan kapal penangkap ikan Tiongkok yang dapat dikerahkan di Laut Cina Selatan untuk mengganggu kapal penuntut lain atau berlayar di daerah yang sensitif secara politik. Cina sebut Amerika dan sekutu baratnya tak punya nyali hadapi Beijing di Laut Cina Selatan. Hubungan antara Cina dan Amerika beserta sekutu baratnya sepertinya tak akan membaik dalam waktu dekat. Sebagai bukti, media pemerintah Cina sekali lagi melancarkan serangan pedas terhadap Amerika Serikat dan sekutu baratnya menyusul tindakan keras terbaru Beijing terhadap oposisi pro-demokrasi di Hong Kong. Melansir Express.co.uk, The Global Times, media harian yang dikelola pemerintah Cina, telah menerbitkan editorial yang mengklaim Barat tidak akan berhasil dengan tekanan yang diterapkan pada Cina atas pelanggaran hak asasi manusia. Surat kabar tersebut juga memperingatkan bahwa Barat tidak punya nyali untuk menghadapi Cina. Editorial ini datang sehari sebelum The Global Times memberi selamat kepada Joe Biden atas kemenangannya sebagai Presiden Amerika Serikat dari Donald Trump. Ucapan selamat yang hangat itu datang setelah seminggu Cina berdiam diri terhadap hasil pemilu Amerika Serikat. Express.co.uk memberitakan, Cina sepertinya menanti untuk melihat pandangan apa yang akan diambil Biden tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Akan tetapi para ahli yakin dia tidak akan mengubah arah kebijakan sehingga tidak akan mengakhiri ketegangan antara Washington dan Beijing. Presiden terpilih yang akan menggantikan Trump di Gedung Putih pada Januari 2021 mendatang telah berjanji bahwa Amerika Serikat akan membela pelanggaran Cina atas hak asasi manusia, ekspansionisme militer. Selama beberapa bulan terakhir, pemerintahan Donald Trump telah memberikan dukungan di belakang para pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong. Amerika Serikat seperti halnya Inggris dan Jerman minggu ini mengecam pengusiran 4 anggota parlemen pro-demokrasi Cina dari Badan Dewan Legislatif Hong Kong. Langkah dari Beijing memicu reaksi marah, sehingga memicu pengunduran diri semua menteri pro-demokrasi yang tersisa di parlemen sebagai bentuk aksi protes.